Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Oke, malam ini saya coba sampaikan ya atau tunjukkan bagaimana cara pengisian link untuk laporan harian teman-teman OJT ya, supaya teman-teman ini nggak bingung-bingung lagi ya. Nanti bisa silakan ditonton videonya. Oke. Di sini saya coba tampilkan. Oke. Nah, ketika link kalian klik dan kalian akan terhubung ya, atau tertaut langsung ke laporan harian ya, atau nanti dalam bentuk form seperti ini ya. Sedangkan ini tampilan dari saya ya, berbeda dengan tampilan kalian nanti. Cuma nanti akan saya jelaskan baik yang ada di saya aja. Oke, untuk laporan harian OJT ini kalian buatnya setiap hari, ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada nomor WO. Yang nomor WO itu nanti kalian dapatkan kalau kalian ada job ya, customer atau di site gitu. Itu ada nomor WO-nya. Kalau ada silakan diisi. Nah, untuk sedangkan teman-teman yang nggak ngejob di lokasi ke customer atau ngejobnya hanya di workshop sendiri, itu kan nggak ada nomor WO ya, ditulis aja tidak ada gitu. Nah, artinya gini, lihat nanti hal-hal yang nggak sesuai dengan aktual itu saja nggak ada gitu. Ya, kemudian untuk nomor peserta, nama peserta sendiri silakan pilih. Di sini ada nama-nama kalian ya, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar itu kelewatan. Nah, untuk lokasi OJT silakan dipilih masing-masing cabangnya. Kemudian absen masuk dan absen pulang kerja ini penting ya. Mungkin normalnya absen masuk kerja jam 8 dan pulangnya adalah jam 5. Nah, tapi suatu waktu bisa saja kalian itu masuknya lebih awal atau jam 6, pulangnya bisa saja agak lambat jam 8 malam. Mungkin kondisi kalian harus menjog di lapangan seperti itu ya. Nah, kalian silakan isi secara aktual ya, atau secara fakta kalian melakukannya seperti apa, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Kemudian nama customer ya silakan diisi, yang saat itu sedang ngejob atau dari lokasi silakan diisi. Kalau yang nggak ada silakan tulis tidak ada gitu ya. Model unit juga ini artinya untuk yang ngejob. Yang kalau yang nggak ngejob ya silakan tulis tidak ada ya. Jadi yang memang kita nggak ngejob, nggak dalam lokasi customer, kalau memang nggak ada itu saja tidak ada ya, tidak ada. Serial number ini penting buat teman-teman yang nanti di lokasi ya, jangan lupa serial numbernya ya. Jadi model unit, serial number, kemudian hour meter. Nah, ini evidence atau yang bukti bahwa kalian benar-benar melakukan pekerjaan itu. Oke. Kemudian di sini ada jam mulai pekerjaan dan jam selesai pekerjaan ya. Untuk dua ini berbeda dengan absensi ya. Kalau absensi kan kita masuk kerja dan pulang kerja, sedangkan ini mulainya kita pekerjaan. Misalnya kita berangkat ke customer kemudian sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi, kemudian kita kerja jam 9.30. Nah, kita mulai kerjanya jam berapa tuh? Gitu. Begitupun juga selesai pekerjaannya, kita selesai melakukan troubleshooting atau selesai melakukan remove install jam berapa tuh? Jam 3. Ya sudah, secara aktual aja, berarti nanti kita bisa ukur berapa sih durasi atau lamanya kalian bekerja gitu ya. Nah, kemudian nama mekanik senior perlu dicantumkan juga untuk kita monitor siapa sih yang mendampingi kalian seniornya. Oke. Nah, lalu untuk jenis pekerjaan, di sini ada banyak sekali jenis pekerjaan ya, ada 9 dan 10-nya ini adalah non teknis ya. 9 ini bersifat teknis dan 10 ini sifatnya adalah non teknis. Artinya apa non teknis? Jadi di luar hal-hal yang teknis artinya ya. Ini bisa saja buat laporan, kalian sedang melakukan training, kalian sedang mencuci komponen, kan non teknis ya. Itu ditulisnya di sini, dipilihnya yang lainnya. Sedangkan yang teknis ini bisa dipilih ya sesuai dengan kondisi kalian atau aktual kalian lakukan di sana. Sebagai contoh untuk service maintenance ya, berarti kalian isi misalnya di lapangan kalian ada job untuk melakukan periodikan servis ya, mulai dari 50 atau sampai 2000, 4000, 6000 dan selanjutnya. Oke, ini jelas.
Kemudian remove and install. Remove and install ini sifatnya adalah lepas pasang gitu, lepas pasang untuk komponen-komponen yang AC atau satu kesatuan, misalnya lepas engine, pasang engine, lepas transmisi, pasang transmisi. Nah itu ya, atau lepas tire, pasang tire. Nah ini dalam kategori remove and install. Kemudian troubleshooting yang termasuk dalam kategori troubleshooting adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita belum tahu akar masalahnya, gitu kan. Jadi customer komplain, misalnya ada masalah nih low power, kan kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Ya itu dalam kategori troubleshooting, nanti sampai ketemu akar masalahnya. Kemudian overhaul, ya overhaul ini ya kalau bisa dibilang lebih simpelnya adalah mempreteli komponen gitu ya. Ya kalau bahasanya teknisnya dismantling gitu ya. Jadi kita bongkar engine ya sampai ke bagian-bagian terkecilnya seperti itu overhaul. Ada engine, transmisi, ya kemudian robok dan lain sebagainya. Kalau sifatnya kita pembongkaran ya atau mempreteli itu overhaul. Kemudian inspection test, ya ini misalnya kalian ke customer, ke lokasi, atau kalian sifatnya nanti melakukan pengukuran suatu alat, baik itu pengukuran elektrik maupun hidrolik, ya atau pengukuran lainnya itu sifatnya test atau nanti performance test masuknya dalam kaitannya ini, atau nanti ada MIP, inspection program masuknya ke inspection and test, gitu ya. Nah, kemudian untuk arrival inspection, machine stock inspection, pre-level inspection, dan commissioning and field guidance ini ada formnya. Jadi kalian tinggal ikuti formnya saja. Nah, terkait nanti konten yang ada di dalam sini itu temuan-temuan yang kalian dapatkan kalian bisa isi. Ya, nah jadi ke-10 ini ketika kalian klik nanti ada konten berikutnya atau ada submenu kali ya bahasanya. Oke. Nah kita lihat ketika kalian memilih service maintenance itu ada pilihannya. Ini memudahkan kalian, jadi tinggal pilih saja, habis itu selesai atau tinggal dikirim formulirnya. Begitupun juga ketika kalian pilih remove install, kalian isi juga keluhan customer apa nih? Ya kenapa kalian sedang di lapangan gitu kan? Apa masalahnya? Keluhan customer, kemudian pekerjaan yang dilakukan atau remove install. Artinya apa? Misalnya remove engine, install engine, remove transmisi seperti itu ya. Penjelasan mengenai pekerjaan ya, penjelasan mengenai secara aktual seperti apa pada saat saya melepaskan engine, hal yang kita lakukan, hal yang kalian lakukan apa saja, itu kendalanya apa saja ketika pemasangan itu bisa dijelaskan di sini. Oke, kemudian untuk troubleshooting, nah ini troubleshooting sama kita tetap ada keluhan customer ya. Jadi sifatnya teknis ini pasti ada keluhan customer. Ya, keluhan customernya apa? Kemudian tentunya untuk mencari troubleshooting kita melakukan step by step ya untuk mencari akar masalahnya. Jadi tindakan apa yang pertama dilakukan, yang kedua apa yang dilakukan. Misalnya kita hanya tindakan kedua kita menemukan problemnya, ya udah tindakan ketiga nggak usah ditulis, nggak ada diisi, nggak apa-apa, kosongkan juga nggak apa-apa. Nah setelah kita menemukan masalahnya, misalnya kita butuh penggantian komponen, ya udah tinggal itu saja nama komponennya atau nama part yang diganti. Tapi kalau kita nggak ada penggantian komponen sama sekali, hanya sifatnya repair kabel seperti itu kan, ya udah nggak usah tulisnya, tidak ada penggantinya. Nah sedangkan ini part number ini pasti kalau ada nama part yang diganti pasti ada part numbernya. Oke, seperti itu ya. Nah kemudian untuk nomor 5 ini overhaul. Ya overhaul tadi saya bilang ini dismantling atau mempreteli ya komponen. Kita lihat keluhan dari customer ya. Bisa saja engine yang ada di workshop kalian atau transmisi yang ada di workshop kalian itu ada berminggu-minggu. Ya ketika kalian datang, itu sudah ada lama. Ya, sedangkan keluhannya mungkin kalian nggak tahu. Nah tugas kalian adalah coba tanyakan ke admin service-nya atau officer service-nya. Pasti ada. Ya, Mas ini engine yang mau kita kerjakan pasti ada historinya. Kenapa sih dia harus di overhaul? Bisa saja bukan hanya karena lifetime saja, bisa saja packing cylinder headnya rusak gitu kan, makanya di overhaul seperti itu. Oke, nah komponen di overhaul tinggal dipilih saja apa yang kalian mau overhaul. Oke, ini lengkap, silakan. Kemudian nama bagian komponen yang rusak maksudnya adalah penyebab kerusakan. Ya, misalnya kenapa kalian harus overhaul transmisi? Oh iya, karena
bearingnya rontok gitu. Penyebabnya bearing apa, karena apalagi karena kelasnya sudah habis aus. Itu ya hal yang kalian catat ya, nama bagian komponen yang rusak. Kemudian nomor 6, inspection and test. Oke, sama ini misalnya customer ada keluhan apa low power dan lain sebagainya, kalau sifatnya kita atau sifatnya cuma memastikan saja, sebenarnya itu bukan masalah ya, sebenarnya itu bukan masalah, tetapi customer menganggap itu masalah. Kita tes standar ya sudah gitu kan. Sistem apa yang kita tes, komponen apa itu kita catat. Sistem apa, sistem hidrolis ya. Komponen apa yang dites, misalnya ke pompa kita tes. Kemudian kesimpulan hasil inspeksi, kesimpulan apa, setelah kita lakukan inspeksi ternyata kerusakan bla 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 bla, bisa seperti itu. Oke, kemudian arrival inspection ya, tadi kategori arrival inspection, machine stock gitu ya. Kemudian PDI dan commissioning itu semua ada formnya, kalian tinggal ngikutin aja form yang ada di situ. Nah, terkait nanti temuan kerusakan, kehilangan, kekurangan, silakan kalian catat di sini, atau nama komponen pertama silakan catat di bawah sini ya. Yang sama untuk arrival, mesin stok ya. Oke. Nah, untuk mesin stok bisa saja di sini ada namanya temuan komponen part yang kanibal. Biasanya unit-unit yang berada di stok itu jadi bahan kanibalan. Jadi kalian catat ketika temu komponen yang kanibal. Nah, kanibal maksudnya apa? Jadi ketika ada unit A yang rusak, ada unit B yang bagus, ya kemudian unit yang rusak tersebut dipakai untuk produksi, ya tetapi barang yang harusnya diganti itu nggak ada di stok gudang atau warehouse, ya untuk mempercepat unit ini supaya bisa ready karena dipakai produksi, maka ada unit B itu diambil komponen yang memang rusaknya punya A ya. Nah, itu dalam kategori kanibal. Oke. PDI juga sama, commissioning sama. Nah, lainnya ini ada pekerjaan yang cepat terus. Yang misalnya apa nih? Pekerjaan dilakukan, contoh buat laporan, silakan tulis buat laporan, atau di sini standby, silakan nggak apa-apa. Ya itu bahan monitoring kita. Kalian isi aja sesuai dengan aktualnya kalian. Nah, itu ya, jadi penjelasannya. Kemudian satu lagi, nah ini tampilan yang akan menjadi kalian. Oke ya. Kita lihat tampilan yang muncul dari kalian seperti ini ya. Nanti email kalian kelihatan ya, silakan kemudian nomor WO silakan diisi, silakan terserah ya. Kemudian nama peserta OJT kalian tinggal dipilih ya, imam gitu kan, Lanji gitu kan. Lokasi OJT silakan tinggal dipilih ya, seperti ini. Oke, kemudian absen masuk tinggal diisi, misalnya 09, sorry ya ini nggak apa-apa nih, 09 masuknya jam 9 gitu kan.